pencegahan daripada melakukan penindakan. Oke. Artinya dalam menghalau terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan yang tidak sesuai dengan tata regulasi dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 itu, Bawaslu Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai himbauan, ya, berbagai himbauan baik kepada KPU, kepada dinas instansi terkait, agar dalam kegiatan subtahapan pendaftaran partai politik ini tidak mencederai larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan undang-undang pemilu maupun ketentuan teknisnya. Jadi pencegahan-pencegahan itu lebih kita utamakan, ya. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah melakukan deteksi dini, antisipasi dini sesuai dengan jargon paradigma Bawaslu. Pencegahan lebih kita kedepankan daripada melakukan penindakan. Itu jadi beberapa hal titik-titik kerawanan kita sampaikan di dalam surat himbauan maupun pencegahan dan lain sebagainya itu, dan setelah action kita lakukan controlling, kita pastikan bahwa hal itu tidak dilanggar dan lain sebagainya. Jadi lebih mengedepankan unsur-unsur antisipasi di awal itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya Bapak ya. Ya. Nah, terus nih Bapak ya, terkait tadi kan kita sempat Bapak Pasmian ini sempat menjelaskan terkait dengan verifikasi kembali gitu ya, setelah ada keputusan di Bawaslu RI. Nah, kalau di Kudus sendiri ini progresnya bagaimana Bapak terkait dengan verifikasi kembali kalau di Kudus? Silakan. Oh, terkait verifikasi salah satu partai politik. Ya, benar. Jadi memang setelah Bawaslu RI mengeluarkan putusan terkait dengan laporan pelanggaran administrasi itu, ada salah satu partai politik yang awalnya di sekitaran Desember 2022 itu ditetapkan oleh KPU tidak memenuhi syarat sebagai partai politik calon peserta pemilu. Akhirnya dia melakukan berbagai upaya hukum. Yang terakhir melakukan laporan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, sehingga putusan di Bawaslu itu KPU diperintahkan untuk melakukan verifikasi ulang, memberi kesempatan kepada partai tersebut dalam jangka 10 kali 24 jam untuk melakukan perbaikan. Jadi selain itu KPU juga diperintahkan oleh Bawaslu untuk membuat jadwal untuk melakukan verifikasi sampai dengan penetapan. Kemudian setelah dilakukan verifikasi faktual, kebetulan salah satu partai politik yang saat ini diverifikasi ulang itu hasil rekapitulasi di Provinsi Jawa Tengah statusnya BMS, belum memenuhi syarat, ya. BMS. Kemudian tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan keputusan KPU 210/2023 yang diubah dengan 266 itu. Ini partai politik yang awalnya belum memenuhi syarat itu, dia harus melakukan perbaikan kembali. Jadi dia harus melakukan perbaikan kembali, mengunggah data keanggotaan kembali kepada Silon. Sipol, ya. Sistem Informasi Partai Politik, Sipol, ya. Iya, Sipol. Di Sipol itu kemudian basis data yang diunggah diperbaikan, dilakukan verifikasi dan diawasi oleh Bawaslu. Nah, hasil verifikasi itu tentu nanti akan direkap. Apakah nanti dari hasil verifikasi partai politik itu setelah direkap ini cukup untuk maju ke tahapan verifikasi faktual apa tidak? Nah, kebetulan karena ini adalah tanggal terakhir jadwal verifikasi faktual, ini tanggal 19 toh? Iya, tanggal 19. Ini sampai saat ini di Kabupaten Kudus kegiatan verifikasi faktual salah satu partai politik tersebut ini tidak ada. Ini hasil
komunikasi, informasi dan koordinasi kami dengan jajaran KPU. Oke. Jadi seharusnya teman-teman itu melakukan pengawasan kegiatan verifikasi faktual di detik-detik akhir menjelang berakhirnya Ramadan ini. Iya. Tapi karena memang persyaratan-persyaratan partai tersebut memang belum cukup untuk maju ke tahapan verifikasi faktual, sehingga kegiatan verifikasi faktual yang harusnya dilakukan oleh KPU bersama tim verifikator dan diawasi oleh Bawaslu ini kami pastikan sampai tanggal terakhir ini tidak ada di Kabupaten Kudus. Baik. Jadi verifikasi faktualnya di tahap pertama kemarin. Ya. Kemudian ada perbaikan, verifikasi administrasi, dilanjut verifikasi faktual, dan verifikasi faktualnya ini tidak ada tahapan itu. Oke. Kenapa kok tidak ada? Ya memang persyaratannya tidak cukup untuk maju ke tahapan verifikasi faktual. Gitu. Nah, jadi pada prinsipnya gini, Mbak, masyarakat tetap harus ikut terlibat aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan partisipatif. Artinya di dalam tahapan-tahapan pendaftaran partai politik itu, mohon izin untuk menambahi karena tadi ada yang kelewat. Masyarakat yang merasa keberatan data identitas dirinya masuk ataupun digunakan oleh salah satu partai politik menjadi pendukung anggota partai politik yang datanya diunggah di Sipol, ini masyarakat punya hak untuk melakukan tanggapan atau pengaduan keberatan. Nah ini sering makanya sering terjadi. Makanya Bawaslu tetap mewanti-wanti kepada masyarakat secara umum untuk lebih berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan lain sebagainya. Karena orang tidak akan tahu bila mana nama identitasnya masuk ke Sipol, ini untuk partai politik, ataupun Silon untuk dukungan bakal calon anggota DPD, ketika mereka tidak secara mandiri dengan niatan tulus dan ikhlas ngecek NIK-nya di aplikasi yang saat ini sudah kita sosialisasikan, baik di media sosial maupun di kegiatan-kegiatan publikasi sosialisasi yang lainnya. Itu kan ada tata caranya itu. Sehingga kemarin itu ketika tahapan verifikasi faktual maupun kegiatan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, itu banyak masyarakat yang mengadu karena dia keberatan masuk ke Sipol. Ada yang lewat Bawaslu, ada yang datang langsung ke KPU. Ini yang partai politik. Kemudian yang barusan kemarin ini nyebrang dari tema terkait dengan dukungan DPD, ini juga banyak itu. Kadang dia sadar itu ketika dia butuh. Masyarakat sadar mau ngecek NIK-nya, apakah dia masuk ke Sipol atau Silon, itu ketika dia butuh. Kemarin itu kan banyak yang pendaftaran badan ad hoc, itu syaratnya harus tidak boleh menjadi anggota partai politik, baru geger. Kemarin ada pendaftaran P3K maupun pemberkasan, baru geger. Padahal Bawaslu itu sudah memberikan imbauan kepada dinas instansi terkait loh, untuk diteruskan kepada jajaran agar melakukan cek nik. Kalau memang masuk dan keberatan, itu bisa mengadu baik lewat laman KPU maupun melalui Bawaslu. Itu sudah kita fasilitasi itu. Ratusan itu yang mengadu itu. Nah, gitu. Tinggal nanti untuk pembersihan nama dari Sipol maupun Silon ini tergantung dari pengendali Sipol, maupun pengendali Silon masing-masing. Kalau Sipol itu aksesnya kan sampai di tingkat pusat itu. KPU hanya sebatas melakukan klarifikasi, meneruskan aduan itu kepada partai politik, yang membersihkan ya partai politik. Karena yang mengunggah data anggota partai politik itu adalah partai politik, ya gitu loh. Jadi yang membersihkan ya partai politik setelah diberitahu oleh KPU, ada yang mengadu seperti ini, dia keberatan. Ini dasarnya ini. Gitu. Nah,
Mungkin itu. Oke, siap Bapak. Nah, ini lanjut ya. Jadi hal-hal seperti ini tadi udah dihimbau dari Bapak Kasmian untuk Mangkufos yang mungkin ada, jangan ini ya sungkan-sungkan atau jangan lupa untuk mencek NIK-nya. Siapa tahu nih ada yang malah terdaftar di Sipol tadi ya Pak ya. Nah, terus nih Pak ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir mungkin ini adalah titik ataupun fokus dari tema kali ini terkait dengan hasil-hasil pengawasan kan harus dituangkan dalam formulir model A atau form A pengawasan nih sebagaimana diatur dalam Panwaslu nomor 5 tahun 2023 22 tentang pengawasan penyelenggara pemilu. Nah, sepanjang menjalankan aktivitas pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, terus juga penetapan partai politik, kira-kira nih Pak, berapa sih keseluruhan jumlah formulir model A laporan hasil pengawasan oleh pengawas pemilu? Nah, sekaligus Bapak monggo bisa diberi closing statement lah kepada pengawal semuanya. Monggo silakan. Pada prinsipnya hasil rekam jejak pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu baik di tingkat kabupaten maupun sampai tingkat kecamatan dan kelurahan desa ini memang sesuai dengan amanat peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan pemilihan umum. Ini harus dituangkan dalam formulir model A pengawasan atau istilahnya form A pengawasan. Jadi selama subtahapan kegiatan pengawasan pendaftaran verifikasi partai politik di Kabupaten Kudus, Bawaslu Kabupaten Kudus merekap dan mencatat bahwa total form A pengawasan tahapan ini itu jumlahnya ada 256 form A. Data 256 form A ini juga kita sudah teruskan berkasnya kepada Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi. Itu jumlahnya itu. Kenapa harus kita laporkan? Karena basis hasil pengawasan yang tertuang di dalam form A ini suatu saat ketika partai politik calon peserta pemilu setelah ada penetapan oleh KPU kemarin itu ini kan menjadi objek sengketa. Berita acara KPU maupun penetapan KPU dan keputusan itu kan menjadi objek sengketa. Ketika ada sengketa dan objek yang didalilkan oleh pengadu itu muncul di kabupaten tertentu, berarti nanti pola-pola untuk memberikan keterangan maupun jawaban itu berdasarkan form A hasil pengawasan. Makanya teman-teman pengawas pemilu sebelum turun melakukan pengawasan, kita lakukan pembinaan, kita lakukan edukasi khususnya terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan di dalam pengawasan maupun titik-titik krusial dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan terjadi di lapangan itu. Jadi totalnya ada 256 form A. Kalau kita rinci itu yang 20 form A itu masuk di subtahapan pendaftaran, di tahapan pendaftaran. Kemudian yang 69 itu masuk di subtahapan verifikasi administrasi dan verifikasi perbaikan. Jadi verifikasi administrasi itu ada perbaikannya juga. Sama dengan verifikasi faktual juga ada. Kemudian yang 44 form A itu masuk di subtahapan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan. Selanjutnya di angka 123 form A itu masuknya form A yang dibuat dari hasil pengawasan teman-teman jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan se-Kabupaten Kudus. Jadi dari 256 form A itu 1, 2, 3 itu dari form A kecamatan, kemudian selebihnya itu form A yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu tingkat Kabupaten Kudus. Kenapa demikian? Karena pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang tahapan pertama itu, jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan itu belum terbentuk. Jadi tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa
pengawasan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual pada tahapan pertama itu memang yang melakukan pengawasan melekat itu jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Kudus dan staf. Baru di tahapan perbaikan ini pengawas pemilu tingkat kecamatan terbentuk, sehingga pada waktu itu pada saat setelah Panwaslu kecamatan diambil sumpah dan dilantik, langsung kita terjunkan untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual di lapangan. Ya, ceritanya gitu. Makanya jumlah form A-nya itu lebih banyak form A yang di tingkat kabupaten. Oke, itu terkait dengan ini ya Pak, jumlahnya ya. Untuk closing statement-nya Bapak silakan bisa. Closing statement, Bawaslu Kabupaten Kudus berharap kepada seluruh elemen anak bangsa untuk lebih dewasa dalam mensikapi eskalasi dinamika politik saat ini. Kemudian silahkan gunakan hak pilih panjenengan sesuai dengan hati nurani, ciptakan Kudus dengan iklim kondusif, ketentraman, keamanan, kenyamanan, persaudaraan, mari kita tetap jaga bersama. Kemudian jika terjadi hal-hal yang dirasa janggal, yang dirasa keluar dari koridor ketentuan perundang-undangan pemilu, segera lakukan pelaporan ke jajaran pengawas pemilu terdekat, atau bisa melalui akun resmi Bawaslu Kabupaten Kudus maupun nomor pengaduan resmi Bawaslu Kabupaten Kudus. Kenapa ini? Karena untuk nomor resmi pengaduan ini memang sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi tidak per person itu tidak, akan tapi pengaduan itu harus melakukan melalui nomor resmi. Kemudian masa ini adalah masa pencermatan DPS. Silakan masyarakat yang merasa belum masuk di daftar pemilih sementara untuk bisa dikomunikasikan dengan jajaran pengawas desa maupun PPS maupun pengawas tingkat kecamatan dan kabupaten agar hak pilih panjenengan semua benar-benar terlindungi, dan pada saatnya nanti insya Allah kita semua bisa menggunakan hak suara kita dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang sesuai dengan jadwal akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Terakhir kali Bawaslu mengucapkan terima kasih atas atensi panjenengan semua partisipasi dalam kegiatan talkshow pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya udah dijelasin dari Bapak Kasmian selaku anggota Bawaslu Kudus. Jadi terkait dengan jumlah formnya itu ada sekitar 256, dan untuk tadi ya untuk pesan-pesan dari beliau buat Profes juga bisa dicangkam, bisa didengerin, bisa dilaksanakan juga deh ya Pak Kompes ya. Dan karena ini juga waktunya udah selesai ya, udah lewat juga, saya mewakili Bapak Kasmian juga mohon maaf nih apabila dalam talkshow bersama Bawaslu Kudus ini ada kesalahan yang mungkin kita sengaja maupun tidak sengaja, baik itu tutur kata yang kami ucapkan atau yang lain sebagainya. Dan untuk itu Profes terima kasih karena sudah bersama kami selama 1 jam. Kita bakal ketemu lagi dengan nanti sore ya dengan acara yang berbeda dan juga lagu-lagu yang lebih seru tentunya. Dan untuk itu Nuza, karena udah waktunya nih, Nuza bakal putarkan lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita, lagunya dari Kembar Sri Kandi dengan judul Teman Tapi Mesra. Untuk kita Malfas di acara Goyang Manggala edisi 19 April kali ini, Nuza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 100.4 FM.